kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Surabaya bukan hanya tentang metropolitan, namun kaya akan budaya dan warisan. Mulai dari kota lama Surabaya dengan pancara aura sejarah dan keindahan arsitektur kolonial. Terletak di pusat kota, kota lama Surabaya merupakan saksi bisu dari perjalanan panjang sejarah Indonesia. Awalnya ini kan sebelum jadi kota lama ini kan awalnya kan itu taman sejarah namanya. Terus ini baru peresmiannya ini kira-kira bulan Juni kemarin, tanggal 27 atau 28 gitu. Oh, tahun ini? Iya, tahun ini, barusan kok. Khususnya pada era kolonial Belanda, di sini kita bisa menemukan sejumlah bangunan bersejarah yang masih berdiri teguh, menampilkan keanggunan arsitektur kolonial yang khas. Gedung Internasio adalah salah satu contoh cemerlang dari arsitektur kolonial Belanda yang megah. Dibangun pada awal abad ke-20, gedung ini dulunya merupakan pusat kegiatan bisnis dan perdagangan yang penting di Surabaya. Pada masa kejayaannya, Gedung Internasio dikenal sebagai markas besar berbagai perusahaan internasional. Dengan desain yang terinspirasi oleh gaya arsitektur Eropa, gedung ini mencerminkan kekayaan dan kekuatan ekonomi yang dimiliki Surabaya pada masa itu. Lalu digunakan untuk pusat perdagangan dulunya. Setelah Belanda Indonesia merdeka, lepas dari Belanda, gedung yang pertama kali diduduki oleh pasukan sekutu Inggris itu gedung ini yang paling dekat dari Tanjung Perak. Setelah keliling kota lama, kita beralih ke kawasan sebelah. Yaps, kawasan Cina, yang juga dikenal sebagai Kelurahan Pecinan, adalah salah satu daerah yang paling berwarna dan bersejarah di Surabaya. Dengan jalan-jalan yang sempit dan bangunan bersejarah, kawasan ini memancarkan pesona masa lalu dan kehidupan yang dinamis. Tidak lengkap rasanya jika tidak mencicipi kuliner khas kawasan Cina. Di sini, Anda akan menemukan berbagai pasar tradisional dan kedai makanan yang menyajikan hidangan lezat seperti bakpao dan lumpia. Aroma dan rasa makanan ini adalah bagian integral dari budaya lokal. Setelah berkelana di kawasan full orang Cina, kita geser ke kawasan full orang Arab, yaitu Kampung Arab Ampel. Kawasan Ampel terletak di pusat Surabaya dan dikenal sebagai pusat komunitas Arab yang telah ada sejak abad ke-15. Jalan-jalannya yang ramai dan bangunan-bangunan bersejarah mencerminkan kekayaan budaya dan sejarah yang mendalam. Kawasan Ampel juga dikenal dengan pasar-pasarnya yang ramai. Pasar Ampel menawarkan berbagai produk, mulai dari rempah-rempah, makanan, tekstil, hingga barang-barang kerajinan tangan. Ini adalah tempat yang tepat untuk merasakan atmosfer tradisional dan berbelanja barang-barang unik. Seperti pada kawasan Pecinan, kawasan Kampung Arab Ampel juga menyuguhkan berbagai hidangan yang tidak boleh Anda lewatkan. Salah satunya adalah kebab. Yaps, terkenal dengan dagingnya yang empuk dan bumbu yang kaya akan rasa. Kebab di sini selalu menjadi pilihan favorit para pengunjung. Tidak hanya enak, setiap gigitan kebab adalah perpaduan rasa yang memuaskan. Kampung Arab ya, kebanyakan yang tinggal di sini kebanyakan orang Arab. Selain itu ya, kalau dulu itu paling kebanyakan dagang, mereka dagang bawa sarung, taruh di sini, di kampung sini 10 biji, di kampung sana 10 biji, di sana 10 biji, di sana 10 biji sampai 20.
Nah, sudah 1 bulan mereka kembali lagi ke tempat sini tadi. Ditanya, mana sarung saya yang 5 biji? Sudah laku, mana uangnya? Ini ada. Ada yang ngasih uang, ada yang tidak. Tuh. Mereka dulu kan berlayar. Berlayar naik perahu, kapalnya terdampar di sini. Di sini mereka di sini bukan cuma sekedar begitu, mereka juga berjuang di sini. Di jantung kawasan ini, Anda akan menemukan Masjid Ampel, salah satu masjid tertua dan paling bersejarah di Surabaya. Masjid ini dibangun pada tahun 1421 oleh Sunan Ampel, salah satu wali Songo yang terkenal. Arsitektur masjid ini mencerminkan gaya tradisional Islam yang megah dan bersejarah. Jadi di Jawa Timur ada 5 wali. 1 Sunan Ampel, kedua Syekh Maulana Malik Ibrahim, ketiga Sunan Giri, keempat Sunan Derajat, kelima Sunan Bonang. Itulah kisah harmoni Surabaya sebagai lentera warisan Nusantara dengan menyajikan atmosfer unik dari berbagai sudut kota. Setiap tempat memiliki cerita dan pesona tersendiri yang membuat kilas balik sejarah yang tidak akan terlupakan. Kita sebagai generasi muda harus menjaga kelestarian budaya agar kelak anak cucu kita masih bisa merasakan betapa cantik dan indahnya kota pahlawan tercinta ini dengan lentera-lentera indah di dalamnya. Semoga Surabaya akan terus maju sebagai lentera warisan Nusantara.